pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Lim Iwan dari Brighton. Saya bikin video ini berkaitan langsung dengan video saya sebelumnya yang tentang eh, lebih baik mana sewa rumah atau beli rumah secara KPR. Nah, kali ini untuk meneruskan video itu saya ingin membahas sedikit tentang KPR teman-teman. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah sebelum memutuskan untuk KPR? Jadi yang pertama itu pasti BI checking teman-teman ya. Harus dipastikan dulu bahwa teman-teman ini tidak punya yang namanya tunggakan. Sekecil apapun tunggakan itu pasti akan terbaca di BI checking atau yang namanya sekarang itu SLIK gitu ya. Jadi misalnya paling gampang itu seperti iuran tahunan, annual fee kartu kredit. Itu yang sering terjadi tunggakan seperti itu teman-teman ya. Nilainya tidak seberapa, tapi kalau tidak dibayar itu bisa berpengaruh di BI checking. Apalagi kalau BI checkingnya sampai kolek 5. Nah, mungkin beberapa teman-teman masih belum paham ya, kolek itu apa. Jadi kolek itu kemampuan bayar, bukan kemampuan bayar sih. Penilaian dari bank tentang klien tersebut. Jadi kalau kolek 1 itu aman, tunggakan lancar, kredit lancar. Kalau sudah lebih dari 1 bulan nanti kolek 2, begitu seterusnya sampai kolek 5. Nah kalau sudah kolek 5, rata-rata bank tidak mau terima KPR. Tapi kolek ini bisa sedikit diakali, yaitu teman-teman bisa melunasi dulu untuk tunggakan yang ada. Lalu nanti minta surat lunas dari bank, baru bisa pengajuan KPR lagi. Tapi itu butuh waktu, gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman harus memperhatikan mutasi pada rekeningnya teman-teman. Karena bank ini lebih memperhatikan mutasi rekening per bulan dibandingkan pengendapan dana. Gitu. Jadi banyak sekali terjadi case gagal KPR itu karena mutasi rekeningnya kecil atau tidak tercatat di buku tabungan atau di rekeningnya itu. Itu yang sering terjadi. Jadi usahakan mutasi rekeningnya teman-teman itu bagus. Itu ya, jadi per bulan itu tercatat. Misalnya ada gaji 10 juta, ya 10 juta itu tercatat di rekening. Bukan secara manual ya, bukan tanpa transfer seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk nominal gaji atau penghasilan itu usahakan kalau bisa itu 2 kali minimal 2 kali atau 3 kali dari nilai cicilan KPR di bank ya. Semisalnya cicilan KPR-nya 5 juta, untuk lebih amannya itu gaji teman-teman atau penghasilan teman-teman itu 15 juta ya. Nanti belum lagi dilihat dari tunggakan yang ada atau mungkin kredit yang ada sebelumnya, itu nanti bakal dilihat juga oleh bank itu ya. Nah itu harap dipastikan dulu teman-teman, jangan dipaksakan. Kalau gajinya memang masih belum ada, belum nututi, sudah jangan dipaksakan untuk KPR, karena teman-teman yang akan rugi nanti. Kenapa saya bilang rugi? Sudah kasih tanda jadi, sudah kasih DP, ternyata KPR ditolak, DP-nya tidak bisa kembali. Nah itu kan sayang. Jadi itu yang perlu diperhatikan dulu. 3 hal ini cukup penting. Dan yang keempat, ini yang sering jadi masalah juga, yaitu sediakan dana lebih teman-teman. Ya, jangan cuma berpikir bahwa biayanya kita sebagai pembeli itu cuma biaya pajak pembeli atau BPATB. Bukan. Kalau kita KPR itu masih ada lagi biaya-biaya lain teman-teman, biaya KPR, dan itu nilainya lumayan. Itu ya, kalau saya kalkulasi itu kurang lebih teman-teman itu butuh
mempersiapkan dana 10% dari harga deal. Jadi 10% ini dana digunakan untuk apa? 5% untuk BPATB, 5% lainnya untuk biaya-biaya, itu kurang lebih. Tapi kebanyakan sih tidak sampai 10%, mungkin sekitar 7-8%. Tapi untuk amannya siapkan dulu dana 10%. Itu. Jadi nanti biaya KPR itu ada apa aja? Ada biaya provisi, biaya admin, belum lagi pemasangan hak tanggungan. Terus nanti ada asuransi kebakaran, asuransi jiwa. Ya kan? Itu nilainya cukup besar teman-teman, dan itu yang sering terjadi. Jadi ada klien itu punya dana enggak, mereka itu menyiapkan dana cuma 5% untuk BPATB, untuk pajak pembeli, tapi begitu perincian dana biaya KPR itu keluar, mereka kaget, mereka nggak punya dana lagi. Nah itu yang susah, itu yang harus diperhatikan. Nah beberapa hal-hal ini itu memang wajib hukumnya ya, jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ini miss gitu teman-teman ya. Nah, karena kalau ini miss ya sayang juga, teman-teman harus kehilangan uang tanda jadi atau uang DP gitu sih. Mungkin satu lagi, ini saya berbagi tips untuk KPR ya. Kalau bisa, kalau teman-teman memang punya rekanan bank atau rekanan agent properti, bisa minta tolong di BI checking aja dulu untuk awal. Jadi jangan langsung main tanda jadi atau main DP gitu ya. BI checking aja dulu, di BI checking, atau mungkin kalau perlu kasih data-datanya teman-teman dulu sebagian, kasih ke marketing banknya atau agent propertinya, bisa minta tolong untuk dianalisa singkat gitu ya. Dianalisa dulu di awal. Biasanya marketing bank itu selalu ngerti gitu teman-teman ya. Dilihat dulu sama dia mutasinya, penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, nanti cicilannya kurang lebih berapa, itu dinilai sama marketing bank. Dilihat dulu. Kalau mereka merasa ini tidak cukup atau tidak bisa diperjuangkan untuk goal KPR-nya, mereka akan mundur. Nah, saya rasa lebih baik seperti itu dibandingkan teman-teman memaksakan untuk langsung KPR. Ya kan? Kalau ditolak sayang. Itu teman-teman ya. Mungkin itu sedikit opini atau intermezzo dari saya berkaitan tentang kelanjutan video saya sebelumnya tentang sewa atau beli rumah lewat KPR. Oke. Mungkin next saya akan bahas beberapa topik lain yang cukup menarik. Mungkin kalau teman-teman ada ide atau saran, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Thank you teman-teman.